ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, di mana dua nikmat yang terakhir banyak manusia yang tertipu dengannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farau, rawahu al-Bukhari. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan sehingga badannya nampak kekar, wanita nampak dari kecantikannya. Namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya nikmat tersebut, malah diumbar dan diberitahukan kepada orang-orang yang seharusnya tidak berhak untuk menikmatinya. Maka kita sampai pada pembahasan yang ke-34, ad-dayyus al-mustahsinul khubtha ala ahli. Ad-dayyus adalah orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya ketika ada keburukan, perbuatan dosa dan maksiat yang berada di dalam rumah tangga mereka. Kesehatan, kecantikan yang diberikan kepada seorang wanita dijadikannya sebagai luapan laki-laki untuk melihatnya. Maka suami yang seperti itu atau ayah yang seperti itu membiarkan putrinya tidak menutup auratnya, membiarkan istrinya bersama dengan laki-laki lain, maka ini masuk ke dalam kategori ad-dayyus. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad-dayyus." Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus alladzi la yugharu ala ahlihi. Ad-dayyus maknanya kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya, membiarkan al-khubtha ala ahli, keburukan, kejelekan
perkara-perkara yang bertentangan dengan agama terjadi pada keluarganya dan dia diam saja. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibawa oleh penulis, qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun qad harramallahu alaihim al-jannata, mudminul khamr wal 'aqu wad dayyus alladhi yukirru fi ahlihi al-khubtha." Rawahu Ahmad. 3 orang Allah haramkan kepada mereka surganya. Yang pertama, pecandu minuman-minuman keras. Yang kedua, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus alladhi yukirru fi ahlihi al-khubtha. Ad-dayyus, seorang yang membiarkan keburukan, kejelekan, perbuatan dosa bersama dengan keluarganya. Nah, ini pada zaman sekarang banyak orang-orang membiarkan istri mereka tidak menutup auratnya. Bahkan bukan hanya sekedar kelihatan rambut dan lehernya, sampai juga kepada betis dan kakinya dan pahanya diperlihatkan kepada orang lain. Dan dia tidak ada terbesit dalam hatinya bahwa perkara itu telah menodai dia, bahwa perkara itu telah melukai dia, dan dia tidak merasakan itu. Maka ini namanya ad-dayyus. Bahkan terkadang bangga bahwa memiliki istri yang cantik, kemudian orang-orang semua bisa melihatnya, orang-orang semua bisa menikmati, seakan-akan dia mengatakan boleh dilihat, disentuh, jangan. Ya. La na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, orang yang seperti ini dikatakan ad-dayyus. Ya, tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya, membiarkan istrinya bersama dengan laki-laki lain. Ya. Wad-dayyus huwa alladhi ya'lamu anna ahlahu wal iyadu billah ya'maluna al-fahishata minaz-zina aw nahwihi. Dayyus adalah seseorang yang tahu bahwa keluarganya, naudzubillahi min dzalik, baik anak maupun istrinya, melakukan al-fahishah, perbuatan tercela, perbuatan keji, baik itu zina maupun yang semisalnya dan yang lainnya. Seperti berduaan, punya anak perempuan, diapeli oleh laki-laki. Sebagian ibu mengatakan apa? Alhamdulillah anak saya laku, Bu. Jadi apa? Melihat suatu perbuatan tercela, ngomongnya apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Dibolak-balik. Ya, Alhamdulillah anak saya laku. Dibawa orang, mentang-mentang yang membawa, orang yang bergengsi, ya, membawa mobil yang mahal, bangganya bukan main, padahal bukan suaminya. Tahu-tahu anaknya bunting, tahu-tahu anaknya hamil. Itu pun juga tidak bergeming. Biasa anak sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Meskipun sebagian besar tidak seperti itu, sebab tidak akan rela kalau memang dia masih sebagai ayah statusnya. Tidak akan pernah rela kalau memang ia masih mengaku sebagai ibu dari putrinya. Tidak akan rela kalau dia ngaku sebagai kakak dari adik perempuannya. Kalau apa? Adiknya, putrinya, anak kesayangannya dihamili orang. Pernahkah berpikir apa yang menjadi sebab kenapa banyak wanita, gadis-gadis muslimah hamil di luar nikah? Tidak lain karena apa? Dayyus, seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Membiarkan apa? Membiarkan perbuatan-perbuatan dosa pada anak putrinya, kepada istrinya.
Wa yastahsinu hadza aw yaskutu alaih, menganggap biasa, bahkan menganggap baik dan diam. Seperti yang saya katakan tadi, ada seorang laki-laki datang ke rumah anak perempuannya, malah apa? Malah bikinkan kopi. Sudah ya diminum, ini bikinan sendiri. Aku tinggal dulu. Coba terjadi seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Barangkali asing dan aneh kalau ada orang tua pada zaman sekarang mengatakan pada putrinya, janganlah engkau berduaan dengan laki-laki tersebut, karena laki-laki itu bukan suamimu. Barangkali dianggap aneh dan asing apabila ada orang tua mengatakan pada putrinya, tutuplah auratmu, jangan kau tampakkan kepada laki-laki. Memang agama Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi. Tapi ingatlah, Nabi SAW mengatakan berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh. Nabi bersabda SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali asing dan akan menjadi asing lagi suatu saat, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Tuba itu pohon yang besar yang ada di sorga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang sudah mengerti ilmu, memahami ilmu, mempelajari din, maka tanamkan dalam hati kita yang namanya ghirah, kecemburuan. Kecemburuan agama kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai ada kesan, bapak itu sabar ya, kenapa? Istrinya gak sholat, dibiarkan saja. Bukan sabar, geblek. Ya, bapak tuh sabar, anaknya tuh dibawa laki-laki ke sana kemari sampai hamil, nggak marah. Ya, itu bukan sabar para jemaah. Yang namanya sabar tentu ketika dia marah karena Allah, itu juga sabar. Karena sabar itu maknanya habsun nafsi, menahan diri. Di antara menahan diri adalah itu sabar as-sabru fi taatillah, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah bentuk-bentuknya adalah marah karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menghalangi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka imannya sempurna. Nah, ini harus kita tanamkan rasa ghirah dalam keluarga kita. Jangan biarkan anak-anak kita yang sudah waktunya mengerjakan sholat lalu tidak mengerjakan sholat, kita diam saja. Anak-anak perempuan kita yang sudah haid dibiarkan terbuka auratnya, dibiarkan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini semua adalah ad-dayyus. Ya. Wa minas suwaril al-muharrama allati tad'u ila hadhil kabirah at-taghadi was-sukuti 'anil binti awil mar'ati fil baiti wa hiya tattasilu bi rajulin ajnabiyyin anha. Di antara bentuk keharaman yang bisa menyeru dan menyeret orang kepada dosa besar berupa dayyus adalah dia diam, membiarkan dan diam anak perempuannya atau istrinya di rumah, ya, yaitu apa? Telepon-teleponan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi anha. Yuhadithuha, anak perempuannya laki-laki tadi berbicara, bercakap-cakap dengan anak perempuannya, wa tuhadithuhu, dan perempuan tersebut bicara dengan laki-laki itu. Wa hadza ma yusamma bil mughazalat, inilah yang dinamakan dengan bercumbu. Hati-hati, terkadang ada wanita yang suka apa? Suka curhat, ya, curhat kepada orang lain.
curhat kepada bukan suaminya, ya, maka hati-hatilah. Karena apa? Yang namanya fitnah itu sangat besar, ya. Yang namanya godaan sangat besar. Sehingga jangan heran, ya, perzinahan terjadi di mana-mana, dan perzinahan mengancam siapa saja, tidak pilih orang. Apakah dia itu orang yang baik atau tidak baik? Perzinahan mengancam siapa saja. Apakah dia sudah mengaji atau belum mengaji? Kalau kita lihat bagaimana pernyataan tegas dari seorang kibar tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala. Umurnya sudah 70 tahun dan beliau buta. Apa yang beliau katakan? Yang aku takuti adalah fitnahnya wanita. Bagi kita yang memiliki anak-anak perempuan yang sudah akil balik, maka hati-hatilah, jagalah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum, dan istrimu dan keluargamu, anak perempuanmu, anak-anakmu, dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah api dan manusia. Bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, selalu menjalankan perintah Allah dan tidak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan penjelasan dalam ayat ini, yaitu apa? Allimuhu wa addibuhu. Ajarkan keluarga kalian itu, ya, dengan ilmu, dan ajarkan dengan adab, dengan akhlak. Maka sejak kecil anak-anak kita sudah disuruh, ya, untuk apa? Untuk berpisah tempat tidur. Diperintahkan agar ketika masuk ke ruangan atau kamar tidur bapak atau ibunya, ketok pintu dulu, ucapin salam. Diajarkan anak-anak kita dengan akhlak bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada orang yang lebih tua. Supaya apa? Supaya tidak terbiasa terdapat al-khubtha, ya, keburukan, kejelekan bercokol di dalam rumah tangga kita. Jangan atas dasar kasih sayang kepada anak-anak lalu kita biarkan kesalahan berada bersama mereka. Jangan ada kata toleransi terhadap yang namanya kemungkaran sekecil apapun. Luruskan dan sampaikan bahwa Allah melarang seperti ini, Nabi melarang begitu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak pernah membiarkan yang namanya kesalahan. Meskipun beliau berbeda-beda cara di dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan orang-orang yang ada di depan beliau. Bagaimana beliau ketika menegur orang kencing di masjid? Bagaimana beliau ketika menegur anak kecil yang sedang makan bersamanya? Bagaimana beliau ketika menegur anak kecil yang kehilangan burungnya? Dan seterusnya, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan. Maka kita juga perlu pelajari hal itu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi yang namanya bentuk kemungkaran. Lebih-lebih ketika kemungkaran berada di dalam rumah tangga kita para jemaah. Karena apa? Karena banyak orang-orang membiarkan kemungkaran-kemungkaran dalam rumah tangganya. Dan sebab-sebab dari kemungkaran tersebut juga bercokol di dalam rumah
rumah tangganya. Coba kita lihat seorang wanita yang telepon dengan orang lain. Nah sekarang handphone sudah menjadi seakan-akan kebutuhan pokok. Kalau tidak bawa handphone seperti tidak bawa duit. Ya. Dia akan merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar. Dan jari jemari kita ini amat sangat menentukan apakah menuju kepada ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Tinggal ya jari jemari kita. Dan tentu semua yang menjadi komando adalah hati kita. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingat, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik maka baiklah semua jasadnya. Apabila rusak daging itu, rusaklah semua jasadnya. Itulah yang namanya kolbun, yaitu jantung atau dikenal oleh orang dengan istilah hati. Kalau hatinya baik, matanya akan baik. Kalau hatinya baik, telinganya ada jaminan untuk baik. Kalau hatinya baik, kakinya akan baik. Kalau hatinya baik, jari jemarinya pun juga akan baik. Tidak akan dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Dan sekarang sangat mudah. Dengan satu jari sudah bisa ya, melakukan kemungkaran yang sangat besar, di mana kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran lagi. Alias apa? Perzinahan. Melihat tontonan-tontonan yang menyebabkan adanya dan bahkan menyebarnya perzinahan. Wahai kaum muslimin, siapapun anda, siapapun saudara, kalau anda muslim adalah saudara saya, maka hati-hatilah dengan istri anda, maka hati-hatilah dengan anak-anak anda. Bagaimana anda kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tentang anak dan istri? Anda adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Perhatikan itu. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membiarkan istri kita ngerumpi. Kita akan dituntut oleh Allah membiarkan istri kita tidak menutup auratnya. Kita akan ditanya oleh Allah ketika membiarkan istri kita berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Membiarkan perempuan kita dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Semua akan ditanya. Kalau kita membiarkannya, maka harus ada cemburu. Cemburu yang didasari oleh iman. Cemburu yang dilandasi oleh akidah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu dilarang oleh Allah. Ya. Tidak boleh la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh seorang di antara kalian berduaan dengan perempuan kecuali dengan mahramnya. Jangan atas nama Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, perhatikan, jangan atas nama anak saya kan belajar bersama, mau UAS, mau UAN, laki dan perempuan berduaan, subhanallah. Anak saya kan les privat, perempuan sudah umur 17 tahun, yang ngajar laki-laki berumur 25 tahun. Berduaan. Apalagi dia sedang apa? Sedang belajar tajwid sama-sama seorang ustadz, berduaan dengan perempuan. Ustadznya jantungnya naik turun. Ya. Perhatikan itu. Kalau seorang kibar tabi'in saja, ulama besar dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn Musayyib sudah umur 70 tahun, buta lagi, mengatakan yang paling
aku khawatirkan adalah fitnah wanita. Jangan mengatakan, itu mah ustadznya ngeres. Jangan, semua terjadi sekarang ini. Jangan merasa aman. Semua terjadi para jemaah. Semua sudah terjadi. Bukan hanya sekedar omongan belaka, sudah terjadi. Ya. Dan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai kakak, wahai saudara sekalian, kita sebagai paman, wahai saudara sekalian, kalau kita membiarkan kemungkaran di depan kita akan ditanya oleh Allah, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran di depan matanya, robahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dan tidak ada alasan bagi seorang ayah, saya tidak bisa berkutik di depan istri saya. Bagi seorang suami mengatakan, saya tidak bisa berkutik di depan istri saya. Dia mau shopping, mandi minyak wangi, dan saya gak bisa apa-apa. Jangan sampai jadi suami-suami yang takut. Takut siapa, Mas? Sudah punya istri belum, antum? Belum, berarti belum takut, masih berani. Banyak suami-suami yang takut sama istri. Takutlah kepada Allah. Dan juga demikian kepada para wanita, jangan menjadi Anda ini istri-istri yang ditakuti suaminya. Enggak menyenangkan, serem. Wanita ahli surga adalah kalau dilihat suaminya apa? Menyenangkan, Masya Allah. Bukan malah menakutkan. Ya. Sudah banyak terjadi, entah atas nama apa saja, ya, apa saja. Ini lebih ngeri kalau atas nama kebaikan. Ya. Maka sang istri keluar rumah, ya, berdoa dengan sopir, jangan dihindarkan. Itu termasuk apa? Suaminya dayuth. Ya. Au an yardo an tandurah banatuhu au zaujatuhu ila rajulin nisfa'arin. Atau suami itu rela dan ridho, tidak marah, tidak ada rasa cemburu melihat istrinya, melihat anak-anak perempuannya, melihat pada laki-laki yang pakai setengah telanjang. Barangkali ada poster-poster laki-laki model, pakai pakaian dalam, atau di majalah-majalah. Ya, ini Pak keker badannya. Oh iya mah keker badannya. Subhanallah. Ini termasuk apa? Dayus. Ya, tutup, buang, robek, gak boleh, haram. Ya, berani tidak? Takut Pak Ustadz, takut sama istri. Ya, jangan jadi suami yang takut sama istri. Demikian pula istri-istri, janganlah engkau menjadi istri-istri yang ditakuti para suami. Jadilah istri-istri yang menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Ya. Wa huwa yu'aniku au yuqabbilu imra'atan fit televizun. Ketika melihat laki-laki, ya, setengah telanjang berpelukan dengan wanita dan mencium wanita di televisi-televisi yang ada, di sinetron. Ya, coba habis maghrib seperti ini, duduk banyak di depan televisi. Dan kalau ada pengajian seperti ini, meskipun ustadznya sudah menyampaikan sesuatu sampai nyompros ludahnya, sulit untuk masuk. Tapi kalau televisi, nggak perlu diajarkan. Melihat model pakaian begini, sudah langsung tren, semua pada ikut. Padahal televisinya nggak ngajarkan, ayo kalian pakaian begini seperti aku. Enggak, tidak bicara begitu. Tapi apa? Tapi itulah, ya, dampak dan akibatnya. Melihat bagaimana sinetron ketika istri melawan pada suami, ditirulah gaya-gaya seperti itu. Ya, inilah ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hatilah kita semuanya, karena semua akan kita bawa sehingga menjadi pertanggungan jawab kita di hadapan Allah. Hendaklah kita memiliki cemburu. Hati-hati, televisi berada di rumah kita.
Ya. Rela an yarda an tandura banatuhu au zaujatuhu ila rajulin nisfa arin. Ya. Wa huwa yu'aniku au yuqabbilu imra'atan fi televizun. Dia rela membiarkan istrinya atau anak perempuannya melihat laki-laki berciuman, berpelukan dengan wanita di televisi. Itu juga termasuk dayyus. Subhanallah. Ya. Termasuk dayyus. Karena apa? Hal itu merupakan muqaddimah dari perzinahan. Kan melihat dulu, melihat ada orang yang nikmat berpelukan dengan perempuan. Ya. Termasuk membiarkan istrinya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya dibiarkan. Coba lihat pengantin-pengantin, wahai kaum muslimin. Kenapa engkau wahai para suami tidak punya cemburu? Pengantin perempuan disalami laki-laki, dicium pipinya. Suaminya belum cium, sudah orang-orang yang cium duluan. Suaminya belum lihat punggungnya, sudah dipamerkan ke banyak orang. Benar tidak? Tanya, apa agama saudara? Islam. Perhatikan ini para jemaah sekalian, ad-dayyus. Ya, di mana rasa cemburunya? Ya. Wanita pakaiannya menutup auratnya, semuanya tertutup. Ulama hanya beda pendapat padahal muka dan telapak tangan. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, agar mereka menutup auratnya. Tubuh mereka semua ditutup. Jangan engkau biarkan laki-laki menikmati tubuh istrimu dengan pandangan. Jangan engkau biarkan laki-laki menikmati tubuh anak perempuanmu dengan pandangan mereka yang liar. Lain ikhwan, kita dikatakan ad-dayyus, dan tidak main-main dosanya orang yang seperti itu. Sudah rugi dunia, rugi akhirat. Membiarkan istri kita, membiarkan anak perempuan kita, bukankah kita rugi? Akhiratnya apa? Dikatakan tidak masuk surga. Salasun la yadkhulunal jannah. Dalam yang lain salasun qad harramallahu alaihim al-jannah. 3 orang gak masuk surga, tidak 3 orang Allah haramkan bagi mereka surga. Di antaranya adalah ad-dayyus, disejajarkan dengan pecandu minum minuman keras, mudminul khamr. Disejajarkan juga dengan orang durhaka kepada orang tua, padahal durhaka pada orang tua dosa besar. Berbakti kepada orang tua lawannya durhaka, disejajarkan dengan tauhid kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah tidak memerintahkan kecuali beribadah kepadanya dan berbakti kepada orang tua. Maknanya kalau kita durhaka pada orang tua setelah syirik, ya, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Yang pertama asyirku billah wal uququ, ya, wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka pada orang tua. Di sini disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqu walidai wal mar'atul mutarajjilatu mutasyabbatu birrijal wad dayyus. 3 orang enggak masuk surga dan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat dari kiamat. Yang pertama anak durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki, dan yang ketiga ad-dayyus, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Demikian juga dalam hadis yang berikutnya, salasun qad haramallahu alaihim al-jannah. 3 orang diharamkan, Allah mengharamkan pada mereka surga. Yang pertama mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman keras, pecandu minuman keras. Wal aqu, anak durhaka pada orang tuanya. Wad dayyus alladzi yuqirru fi ahlihi al khubtha. Ad-dayyus, seorang yang membiarkan keburukan, kejelekan yang berada di dalam rumah tangganya. Ya.
Wahia qad tashtahi hadar rajul kama yashtahir rajulul mar'atal jamilata. Di mana wanita tersebut sangat bersyahwat kepada, bisa jadi dia syahwat kepada laki-laki tersebut sebagaimana laki-laki tersebut yang mempunyai syahwat kepada perempuan yang cantik. Artinya kalau ada, maaf, istri-istri kita atau anak perempuan kita suka buka gambar-gambar ya laki-laki model, ya itu jangan dibiarkan. Waduh, kadang masya Allah kamarnya itu penuh dengan potret atau poster apa artis-artis yang menjadi idolanya, baik laki maupun perempuan. Ya, sudah berapa banyak kesalahan yang ada, nempel gambar di ruangan, malaikat tidak masuk. Kemudian juga yang ditempel adalah laki-laki oleh perempuan atau perempuan oleh laki-laki, yang dinikmati setiap mau tidur, bukan malah berdoa, tapi lihat kepada poster-poster yang menjadi kebanggaannya. Dan saudara, kalau punya adik seperti itu Anda diam, maka Anda termasuk dayus. Apalagi seorang suami, apalagi seorang ayah, masuk ad-dayus. Ya. Membiarkan adik-adiknya keluar dengan menggunakan wangi-wangian, membiarkan istrinya keluar dengan mandi minyak wangi, dicium oleh setiap orang yang dilaluinya, dihirup wangian itu seakan mau ditelan. Bukankah demikian? Anda jangan berbangga, ya. Demikian juga para wanita. Kenapa kalau pergi keluar mandi minyak wangi, kalau ketemu suaminya bau kompor? Kan aneh. Aneh. Justru bersoleklah di depan suami. Kalau di luar jangan pakai wangi-wangian. Bukan berarti harus bau jengkol, tidak. Tapi jangan menggunakan wangi-wangian. Pergi ke masjid saja bagi perempuan pakai wangi-wangian ditolak solatnya oleh Allah Ta'ala. La tuqbalu solatu imra'atin tatatayyabu li hadzal masjid hatta tarji'a wa taghtasila ghuslaha minal jinabah. Tidak diterima solatnya seorang wanita yang mandi minyak wangi, ya, yang pakai wangi-wangian sampai dia pulang dan mandi seperti mandi junub. Maka tobatnya harus mandi, hilangkan wangi-wangian itu. Masya Allah, memang perginya kemana? Ke masjid. Sudah pakaiannya pakaian setengah tiang. Memang di atasnya ditutup, tapi betisnya kelihatan. Ini pakaian setengah tiang. Ya, di samping itu juga apa? Mandi minyak wangi. Memang betul pergi ke masjid. Mau apa? Mau taklim. Mau apa? Mau sholat. Tapi ingat, seutamanya wanita sholat itu di rumahnya. Kalau mau ke masjid memang jangan dihalangi, tapi jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya hindarkan jangan menggunakan wangi-wangian dan tutuplah auratnya. Demikian juga jangan seliweran dengan laki-laki. Lewatilah pintu-pintu yang memang sudah disediakan bagi wanita. Bersenggolan dengan laki-laki kayak seperti tidak ada beban. Demikian juga kita sebagai suami, kalau misalkan bawa istri ke pasar, ya, juga kita harus waspada. Bagaimana posisi istri kita tidak bersenggolan dengan laki-laki, karena di pasar sudah sedemikian rupa keadaannya. Dan harus ada beban. Ya, sehingga jalan kita seperti apa? Jalan di depan banyak ranjau. Nah, memang betul ranjau lebih berbahaya daripada ranjau. Nyentuh dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan sengaja, seperti apa? Ditusuk dengan paku dari api neraka. Bukankah lebih parah daripada ranjau? Pergi ke mall, shopping, ke swalayan, ya, ngantar istri. Hati-hati karena tempatnya sempit, karena bersenggolan. Kalau nggak ada cemburu, ya sudah, masuklah kepada apa? Dayus.
Dan harus ada, karena potensi untuk bersenggolan juga besar. Potensi perempuan senggol dengan laki-laki di mal-mal atau di swalayan kecil-kecil, ya, itu sangat besar karena tempatnya sempit, ngambil barang nyenggol. Ya, termasuk juga dengan kita. Jangan jadikan sebagai kesempatan kita akan belanja. Ya, maka hati-hatilah dan istighfarlah yang banyak. Kalau memang tidak bisa dihindarkan, kalau bisa dihindarkan tentu dihindarkan. Ya, kalau bisa dihindarkan tentu dihindarkan. Ya, kalau kita sudah tahu potensi terjadi seperti itu, ya kita harus pesan sama istri dan dikawal istrinya kalau memang mau belanja bersama. Kalau tidak, ya kita yang belanja. Ya. Demikian juga wa min suwarid diyasa atau ad-dayasa aidan alladhi yatrukus sa'iqa aw tabakha yadkhulu baitahu wa yakhtalitu bi nisaihi aw yanfaridu bihinna. Di antara bentuk-bentuk dayus, orang-orang yang dayus adalah apa? Membiarkan sopir ini atau tobah, pelayan yang masak koki, yang biasa koki di rumah misalkan, yang punya koki, masuk ke rumahnya dan ikhtilat dengan istri-istrinya atau berduaan dengan mereka fis sayyarah, di dalam mobil. Ini masuk dayus, berduaan dengan mereka dalam mobil. Wa kadzalika tarkun nisa yakhrujna ila syawari', demikian pula meninggalkan wanita keluar menuju jalan-jalan duna hijabin syar'iyyin, yang tidak menggunakan hijab syar'i. Hati-hati para bapak kepada para suami, hijab syar'i itu seperti apa? Pakaian syar'i, penutup syar'i bagi wanita itu seperti apa? Tebal, tidak tipis, tidak membentuk tubuhnya, betul pakai jilbab, tapi celana yang dipakai itu semua bagian lekuk tubuhnya itu nampak. Tentu itu bukan pakaian syar'i. Tebal, tidak tipis, tidak membentuk ya lekukan tubuh. Ya. Kemudian tidak menampakkan perhiasan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyatil ula, tidak tabarruj. Ya. Kemudian juga tidak menampakkan perhiasan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidak menampakkan perhiasan. Sekarang ini ada namanya jilbab gaul. Jilbab semua pakai gaul, ustadz gaul, jilbab gaul. Ya, akhirnya jilbab itu seperti apa? Ada, saya pernah lihat jilbab seperti bentuk rambut. Subhanallah. Kreatif ya kreatif, inovatif ya inovatif. Mendingan bikin yang ini inovatif, jangan bikin yang sudah ada, yang sudah jelas. Jangan dirubah-rubah. Ya. Dipakaikan bros sehingga mata-mata semua melihat kepada brosnya. Brosnya ditaruh di dadanya lagi. Ya. Subhanallah. Sudah bagus tutup auratnya, masih ditambahi ini dan itu. Dan kalau kita ada istri yang semacam itu, kita biarkan, kita masuk kepada dayus, maka hendaklah kita bimbing istri kita dengan baik. Karena wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan bengkok, kalau kita terburu-buru patah. Ya, terlalu kasar bisa patah. Ya. Dan juga kepada para wanita, apa yang kau harapkan hidup di dunia ini? Ya. Sudahkah? Bukankah engkau sudah memiliki suami? Tidakkah cukup suamimu? Kenapa engkau harus berdandan untuk dilihat orang lain? Kenapa engkau tidak malu dan kau tidak keder dan percaya diri di depan suaminya sementara engkau bau kompor, bau amis? Tapi engkau tidak percaya diri di depan laki-laki lain sehingga engkau berdandan begitu rupa.
wangi-wangian ya, berbagai macam merek berjejer untuk engkau pamerkan di luar rumah. Ya. Meskipun ini adalah lebih terarah kepada kita sebagai suami, maka para wanita pun jangan membuka peluang ya suaminya masuk ke dalam neraka, suaminya terhalang masuk ke dalam surga. Maka hendaklah jadikan sebagai program utama bagaimana bersama dengan suaminya mau surga bareng-bareng. Betapa indahnya. Bukankah suamimu mahal beli lipstik itu? Bukankah suamimu mahal membeli alat-alat kecantikan untukmu? Untuk suamimu, bukan untuk orang lain. Jangan engkau bebankan suamimu dengan beban yang begitu tinggi, lalu nanti di akhirat juga menjadi bumerang baginya. Jadikan surga sebagai cita-cita dengan suamimu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, sering kita dengarkan ayat ini, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23-24. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka, hingga para malaikat pun masuk menuju keluarga tersebut dari berbagai macam pintu surga, lalu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian wahai keluarga yang berbahagia, atas kesabaran kalian dulu sekarang dapat kenikmatan surga. Atas kesabaran kalian dulu, as-sabru fi taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru an maksiatillah, sabar menghindari perbuatan dosa kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai suami, dapat selamat dari malaikat karena engkau dulu menghindarkan dayus. Wahai istri, dapat selamat dari malaikat engkau patuh pada suamimu dalam hal-hal yang baik-baik. Demikian juga dengan para anak-anak, engkau berbakti pada orang tuamu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang menjadi harapan kita? Jangan saling suami istri saling dorong ke dalam api neraka. Suami istri saling dorong ya untuk terjun bebas ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada suamimu ya bahwa apa? Bahwa kebahagiaan yang hakiki kalau kita mau taat kepada Allah. Demikian juga kepada istri. Suami tidak ikut melakukan perbuatan dosa, tapi dia kena. Coba gini, ya, kita sebagai suami tidak melakukan dosa tersebut, tapi berhubung kita diam dengan dosa yang dilakukan istri, dengan dosa yang dilakukan anak-anak, maka kita juga masuk kena dosanya. Ya, kita juga kena imbasnya. Bahkan imbasnya bukan main-main. Ya, masuk bagi apa? Termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dari semuanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita dengarkan bersama tadi betapa besarnya tanggung jawab kita di hadapan Allah atas anak-anak, istri kita, atas keluarga kita. Setelah beban dan tanggung jawab dalam kehidupan dunia ini, maka tentunya nanti di hadapan Allah akan banyak ya, yang kita pertanggungjawabkan di hadapannya, yang semuanya akan tercatat dan tidak sedikit pun yang akan terlewati. Dengan keyakinan semacam ini, semoga kita tergugah dan kita menyadari sebagai suami, maka lihatlah celah-celah yang
bisa menjerumuskan kita kepada ad-dayus. Sebagai ayah, kita lihat celah-celah yang bisa menjerumuskan kita dengan perbuatan dan perlakuan anak-anak kita, menjatuhkan kita kepada ad-dayus. Insyaallah kita akan masuk kepada poin ke-35, yaitu tasyabbuhun nisa'i birrijal wa tasyabbuhur rijali bin nisa. Perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Namun kita cukupkan sekian satu poin dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh seorang wanita sholat dengan memakai jilbab yang kelihatan telapak tangan dan kakinya? Perhatikan, aurat wanita dalam sholat dan di luar sholat itu tentu berbeda. Ya, kalau di luar sholat, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan, karena itu merupakan khilaf. Adapun di dalam sholat, ya, maka bagi wanita meskipun dia di depan mahramnya, ya tentu harus tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Barakallahu. Adapun kaki, ya itu memang khilaf para ulama. Namun yang rajih adalah tertutup kakinya, ya kakinya tertutup. Abu Hanifah berpendapat dalam sholat terlihat kakinya membolehkan. Ya, Allahu a'lam. Apakah termasuk dayus, Ustadz? Apakah termasuk dayus ustadz yang menyuruh istrinya jadi penyanyi? Ini pertanyaannya gimana? Apakah termasuk dayus ustadz yang menyuruh istrinya jadi penyanyi, atau ustadz yang nyuruh istrinya? Saya nggak paham. Kalau ada ustadz nyuruh istrinya jadi penyanyi, bukan dayus lagi dia. Ya bukan dayus lagi. Siapapun nyuruh jadi penyanyi, pertama dia harus tampil di depan laki-laki, ya. Harus berdandan di depan laki-laki, nyuarakan suaranya, subhanallah, bukan dayus lagi itu. Membiarkan istrinya telepon atau melihat film yang laki-laki yang setengah telanjang tadi, itu dayus. Membiarkan istrinya lihat majalah model laki-laki, badannya keker, suaminya juga cengar-cengir, termasuk dayus, apalagi seperti ini. Ya, bukan dayus lagi, sudah parah. Ya. Nah ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Dan membiarkan istrinya jadi penyanyi, coba menyanyi sendiri juga sudah haram. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sayakunu aqwamun la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Rawahul Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Akan ada dari umatku satu kaum yang menghalalkan pelacuran, menghalalkan baju sutra, dan menghalalkan minuman-minuman keras, al-khamra wal ma'azif, dan alat musik. Al-ma'azif kata Ibnu Hajar al-Asqalani alatul lahwi, alat musik. Ini sudah nyanyi alat musik lagi, perempuan lagi, disuruh suaminya lagi, ya sudah, ya dosanya bertumpuk-tumpuk. Assalamualaikum Ustadz, dari Pak Joko di Malaysia. Saya sudah sering memperingatkan istri menutup aurat, tapi masih belum istiqomah. Apa di akhirat saya dituntut? Tentu harus, tidak boleh tidak.
Sehingga misalkan saya sudah suruh dia tutup auratnya, tapi masih telanjang di luar, nggak boleh terus. Kalau nggak mau, apa solusinya? Kalau istri misalkan tidak mau disuruh tutup auratnya, keluar masih buka jilbab, apalagi masih celana pendek, celana ketat, tidak mau, dikasih sekali tidak mau, dikasih 2 kali tidak mau, dikasih 3 kali tidak mau. Apa solusinya, kawan? Yang sudah punya istri, jawab. Apa? Cari lagi katanya. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ini Al-Quran yang mengatakan, wanita yang kalian khawatirkan nusyuz. Nusyuz itu maknanya apa? Sebagian ulama mengatakan keluar rumah tanpa izin. Nusyuz biasanya dipanggil oleh suaminya, "Dek, tolong ya bikinkan kopi." "Iya, Mas." Suatu saat dipanggil lagi, "Dek, tolong ya dibikinkan kopi." Kopi terus, nanti itu lambung jebol. Itu juga masuk dayus. Apa masuk? Nusyuz. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wanita yang kalian khawatirkan nusyuz, nasihati dengan baik. Tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Tidak bisa, watribuhun, pukul, tapi pukul ghairu mubarrih, yang tidak membekas dan tidak meninggalkan luka, dan tidak memukul muka. Tapi itu jalan terakhir. Yang pertama harus nasihat dengan baik. Saya katakan kepada saudara, saya katakan kepada anda sekalian, lebih-lebih kepada yang saya cintai karena Allah, Bapak Joko di Malaysia. Kita sebagai suami ketika melamar istri kita semuanya diserahkan kepada kita. Tunduk kepada kita, semuanya diserahkan kepada kita. Kenapa? Ketika sudah menjadi istri kita, kita tidak bisa merayunya agar menutup auratnya dan tunduk, bertekuk lutut, pasrah sebagaimana pasrahnya dia di awal ketika kita minta. Bukankah demikian? Apakah tangan kita sudah ngapal untuk mengelus kepalanya istri karena sudah 15 tahun menikah? Kalau memang benar cinta kepada istri, bersabarlah untuk senantiasa menasihatinya. Bersabarlah untuk senantiasa memberikan nasihat. Dan jangan lupa ikhwan, yang namanya hidayah dari Allah. Jangan sampai kita lalai mengangkat kedua tangan kita minta pada Allah Rabbul Alamin. Itu yang paling penting. Karena hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada orang yang dikehendaki. Bismillah. Bagaimana kalau ada istri yang membiarkan suami berbuat kemaksiatan? Apakah termasuk dayus juga? Bagaimana seharusnya sikap istri ketika suaminya berbuat kelalaian atau kemaksiatan? Jazakumullah khairan wa iyyaki, dari hamba Allah. Tidak masuk bagian dayus, karena dayus itu lebih kepada alladzi la yugharu ala ahlihi, yaitu laki-laki kepala rumah tangga, ya, yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada anak dan istrinya. Adapun bagi seorang wanita istri melihat suaminya melakukan dosa, maka dia sebagai saudara, karena Nabi bersabda, an-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu saudara kandung laki-laki. Maka sebagai saudara memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran yang ada. Adinun nasiha qulna liman ya Rasulullah, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Termasuk bagi istri nasihat untuk suaminya, nasihat yang baik, ya. Dan juga doa.
Segala sesuatu pertama kali jangan sampai lupa dengan doa, karena doa merupakan senjata kita yang paling ampuh. Ada hadis dhaif, ya, dhaif. Yaitu apa? Doa silahul mukmin. Tapi lemah hadis itu. Doa senjatanya orang mukmin. Bagaimana caranya supaya aibku tidak menyebar dan diketahui orang banyak? Caranya jangan ngomong kalau gak ada orang tahu. Sebab apa? Biasanya ada orang berbuat dosa lalu ngomong sama orang lain. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku tuh dimaafkan dosanya kecuali orang yang mujahir, menampak-nampakkan dosanya. Malamnya dia berbuat dosa, Allah pagi hari sudah ditutup, tapi ngomong tadi malam saya begini, tadi malam begitu. Maka itu tidak termasuk yang mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana supaya aibnya tidak menyebar? Jangan suka menebarkan aibnya orang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya orang Islam, akan ditutup aibnya dia baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengkhitan anak kita yang perempuan termasuk solusi dalam menghadapi fitnah syahwat zaman ini? Ya, solusi dari menghadapi zaman yang penuh dengan syahwat tidak ada lain kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala qalbain. Qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan, ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba bin hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatus samawati wal ardh. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Fitnah ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Hati mana saja yang menyerapnya, menerimanya akan tertoleh nukta hitam, dan hati mana saja yang menolak akan tertoreh nukta putih, sampai hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam seperti beranga hitam terbalik, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar, kecuali selalu mengikuti hawa nafsunya. Adapun hati yang putih, fitnah apa saja tidak akan bisa berpengaruh selama langit dan bumi tegak. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Apa maksud fitnah? Syubhat dan syahwat. Ya. Maka yang bisa menolak syahwat segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khitan, ya, bagi wanita, apakah itu bisa membendung, ya, fitnah syahwat pada zaman ini, saya tidak bisa menjawab, ya. Tapi yang pasti memang itu sunnah Nabi SAW. Adapun hukumnya ulama beda pendapat, ya. Ulama beda pendapat, ada yang wajib, ada yang tidak. Ya. Sebab dibantah juga kalau khitan wanita itu tujuannya adalah untuk meredam syahwat wanita, ya, maka kalau di tempat-tempat yang dingin wanita frigid malah tidak bisa, ya, dibantah seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum barakallahu fiik. Ustadz, apakah boleh kita menitipkan anak perempuan kita tanpa mahram ke tetangga yang sudah dikenal karena pesantrennya sama dengan anaknya, tapi anaknya ini laki-laki? Mohon nasihatnya. Syukron, jazakallahu khairan. Ya. Gimana jawabannya? Ya nggak boleh. Wanita pergi haji tanpa mahram nggak boleh, dosa. Ada seorang sahabat yang mendapatkan kewajiban jihad, kemudian mengatakan kepada Nabi bahwa istrinya mau haji. Nabi suruh untuk dia mengantarkan haji istrinya.
Ya, Nabi bersabda, la tusafiru almar'atu illa ma'adhi mahromin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya. Apalagi ini dengan laki-laki, anak tetangganya, enggak boleh. Ya, dosa. Maka harus diantar oleh mahramnya sendiri, bapaknya, pamannya, kakaknya, adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, ana jualan herbal dan minyak wangi. Kebanyakan pembeli minyak wangi adalah wanita. Kelihatannya mereka belum tahu hukum pakai minyak wangi bagi wanita. Bagaimana solusinya? Syukron, Abu Abdurrahman Purwakarta. Solusinya jelaskan, Bu, jangan dipakai keluar rumah ya. Mungkin yang beli, wah kalau gitu saya nggak mau beli lagi. Nasihat. Atau mungkin ada stiker atau ada brosur situ tentang sediakan kertas-kertas kecil dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang menyenangkan, dengan bahasa yang menyejukkan, dapat pahala. Karena apa? Al-aslu fin nasi al-jahalah. Hukum asal manusia itu tidak ngerti, tidak tahu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dan Allah menjadikan kalian pandangan, penglihatan, pendengaran dan akal agar kalian mau bersyukur. Ya karena tidak tahu, kita beritahu. Bagaimana caranya? Yang hikmah. Apa maksudnya hikmah? Para ulama mengatakan hikmah itu dari al-hakamah. Al-hakamah itu seperti apa? Hakamah itu adalah tali yang dipakai untuk kekang kuda. Nah, kuda itu kalau mau ke kiri kita tarik, mau dia ke kanan, mau ke kiri kita tarik lagi, mau berhenti kita tarik begini, mau ini banter kencang sedikit juga main tali. Tali itu namanya hakamah. Nah, hikmah bagaimana orang itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita selama itu syar'i. Ya, itu ngajak orang kasih brosur. Ya. Sehingga setiap beli bonus, Bu, silakan bonus terus. Ya. Sehingga tidak, karena apa? Minyak wangi menjualnya bebas dalam pengertian ya seperti tergantung penggunaannya, tapi kita juga tetap berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya bila istri selalu membangkang dan bagaimana pertanggungjawaban suami kepada Allah selalu membangkang istri. Ya inilah Nabi mengatakan diperlihatkan kepada aku neraka dan kebanyakan adalah kaum wanita. Yakfurna billah la, ya, yakfurnal ashir. Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, tapi apa? Kufur kepada suaminya. Kalau melihat suaminya melihat keburukan sedikit, apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun sama kamu itu. Ya. Itulah wanita ahli neraka. Bagaimana? Ya kita harus kasih nasihat dengan baik. Ya, ahli surga, wanita ahli surga itu apa kata Nabi? Nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudul waludul a'udu ila zawjiha alladhi idha ghadiba ja'at ilaihi hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tardo. Wanita kalian dari ahli surga adalah yang bisa melahirkan banyak anak, bersedia untuk punya banyak anak. Bukan yang sudah dua mas, capek mas, sudah cukup dua saja, bukan itu. Tapi yang bersedia untuk melahirkan banyak anak. Kemudian juga apa? Setia sama suaminya dan penuh kasih sayang. Kalau suaminya marah, dia datang dan meletakkan tangannya di tangan atas suaminya dan mengatakan, mas, saya nggak bisa tidur sampai engkau rela dan ridho. Ya, kalau wanita sekarang suaminya tidur hadap kanan, dia hadap kiri. Emang gue pikirin gimana mau menjadi ahli surga. Ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam kita membina rumah tangga kita. Bagaimana hukumnya kita mengikuti sholat berjamaah di mana kita tidak mengetahui bahwasanya imam yang kita ikuti benar-benar bagus imannya, masih tergolong banyak melakukan ibadah yang bid'ah atau tidak dicontohkan Rasulullah. Bagaimana Ustadz? Ya tidak mengapa asalkan bid'ah itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, bid'ah kekufuran. Dan kalau kita belum tahu yakin orang itu keluar dari Islam, ya nggak boleh kita, wah sepertinya imam ini sudah keluar dari Islam. Nggak boleh pakai bahasa sepertinya. Nggak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya tetapnya sesuatu pada tempatnya. Dia Muslim, ragu apakah keluar dari Islam atau tidak, nggak boleh kita keluarkan dari Islam. Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa tercabut dengan keragu-raguan, sehingga boleh. Ya, maka para ulama ahlu sunnah mengatakan boleh sholat di belakangnya orang yang masih melakukan perbuatan bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Untuk mengeluarkan orang dari Islam juga tidak mudah, sudah pernah kita bahas. Ya. Bagaimana status anak zina, yaitu hasil dari perzinahan. Hati-hati di sini. Dari perwalian, warisan, berapa bulan usia perkawinan anaknya lahir baru dianggap anak zina. Apa dasar hukumnya? Karena ini masalah penting, mohon untuk dijelaskan. Reza Palembang, dengan tidak dipotong-potong. Mohon dijelaskan dengan tidak dipotong-potong. Sudah minta dijelaskan tapi tidak mau rugi ini. Ya, tidak mau dipotong. Perhatikan ya, anak hasil zina, maka bukan anak. Yang namanya anak hasil dari pernikahan yang sah. Hati-hati, sehingga tidak bisa jadi wali, ya, tidak bisa menerima warisan. Berapa bulan perkawinan anaknya, berapa bulan usia perkawinan anaknya lahir, baru dianggap anak zina. Berapa bulan usia perkawinan anaknya? Nggak paham maksudnya. Bagaimana nggak mau dipotong? Nggak paham. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya, ya, yang namanya anak, ya, yang sah adalah dari hasil pernikahan, ya. Kemudian kalau memang anak tersebut, ya, lahir, kemudian dia ketika hamil di luar nikah, maka juga tidak bisa mewarisi, ya. Karena apa? Warisan itu karena nasab, ya. Perkawinan karena warisan karena nasab, dan nasab yang diterima dalam agama adalah kalau dengan pernikahan. Demikian. Ini terakhir, ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya suka minta tolong supir, tapi perginya tidak berdua saja, sama anak-anak saya juga. Bagaimana, boleh enggak hukumnya? Dan bagaimana hukumnya memakai cadar Ummu Hamzah di Lipo? Ya, kalau dengan anak-anak yang laki-laki tidak masalah, tapi jangan membiarkan anak perempuannya, ya, dengan anak laki-laki. Adapun cadar, ulama beda pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan afdol, yaitu sunnah, ya. Bagaimana yang roje? Bagi saya yang roje ya adalah apa? Tidak wajib bagi saya. Meskipun saya istri pakai cadar, ya, tidak wajib, dengan beberapa dasar yang saya pegang sampai detik ini. Diantaranya firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sebagaimana juga dipakai oleh para ulama, yaitu katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan sebagian dari pandangannya dan menjaga kehormatannya. Ya, kalau menundukkan sebagian dari pandangannya berarti sebagian lain pandangan tidak tertunduk. Dan pandangan biasanya kepada apa? Kepada wajah. Di samping itu Al-Fadl bin Abbas, ada wanita datang kepada Nabi, dia melihat dipalingkan mukanya.
Ya. Demikian Ali ketika melihat wanita, lakal ula walaika lakas saniyah. Bagimu pandangan pertama bukan pandangan kedua. Nah ini. Sebab wanita itu kalau seandainya wajib tentu dia ditegur wanita itu untuk menggunakan cadar, tapi tidak. Allahu a'lam bissawab. Ini perkara khilaf, ulama berbeda pendapat, ya. Yang berbeda pendapat dalam hal ini banyak terjadi di antara para ulama. Barangkali sampai di sini. Insyaallah selebihnya saya bawa dulu, ya mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi